Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Rudiansyah. Saya dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Communication Protocol. Yang pertama dalam Communication Protocol ada namanya DOC Model. Adapun pengertian dari DOC Model adalah OC merupakan singkatan dari Open System Interconnection, adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Yang selanjutnya itu adapun tujuan dari DOC model, yakni tujuan utama penggunaan model OC adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Yang selanjutnya yaitu layers pada OC model. Adapun bagian-bagian layar untuk OC model yaitu 1. Application. Application ini bertanggung jawab sebagai penghubung antar perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua ada namanya presentation. Presentation ini berhubungan dengan mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Kemudian ada namanya session. Session ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat ada namanya transport. Transport bertanggung jawab untuk mengendalikan aliran komunikasi antar dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Yang kelima ada namanya physical. Physical ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Yang ke-6 ada namanya data link. Data link ini bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Yang terakhir ada namanya network. Network ini bertanggung jawab untuk memberikan jalur dan juga sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi ataupun data antar dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya, adapun bagian-bagian layar OC secara fungsional. Yang pertama ada namanya upper layers. Upper layers ini berkaitan dengan user interface dan data formatting dan communication session. Upper layer ini yang berkaitan dengan software. Upper layers itu adapun bagian-bagian dari upper layer yaitu yang pertama ada namanya application, yang kedua presentation, yang ketiga session. Selanjutnya adapun bagian layar yang lain yaitu lower layers. Lower layers ini yang berkaitan dengan network dan atau jaringan dan juga berkaitan dengan data flow atau bagaimana data itu mengalir. Adapun bagian-bagian dari lower layer yaitu transport, yang kedua data link, yang ketiga network, dan yang keempat physical. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari layers OC model ini? Cara kerja dari layers OC model yaitu pertama, seorang user ingin mengirimkan surel kepada seseorang. Yang pertama yaitu user pasti mengetikkan surat elektronik tersebut ke dalam sebuah aplikasi dan menekan tombol kirim. Selanjutnya data akan diproses di presentation. Kemudian setelah data itu ditempatkan di presentation akan meneruskannya ke session. Session ini memulai proses pengiriman data dan kemudian itu ditransfer ke transport. Transport ini berhubungan dengan
menyalurkan data ke user lain. Yang selanjutnya adalah network. Di network ini menyampaikan potongan-potongan data ke data link. Selanjutnya data link memecahkan data-data tersebut kembali agar bisa dikirim melalui perangkat pada physical layer. Kemudian physical layer ini mengkonversinya menjadi bit-bit stream, lalu diteruskan ke media fisik seperti modem, kabel, dan fiber optik atau perangkat konektivitas jaringan yang lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email yang dikirimkan surel dari Anda. Kemudian ada namanya TCP/IP Protocol Suite. Yang pertama itu pengertian dari TCP/IP. Adapun pengertian dari TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Adapun arsitektur dari TCP/IP ini, arsitektur TCP/IP ini mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meskipun tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. Adapun lapisan protokol TCP/IP, yang pertama adalah protokol lapisan aplikasi. Protokol lapisan aplikasi ini bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Yang kedua ada namanya protokol lapisan antar host. Protokol lapisan antar host ini bertanggung jawab untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Yang ketiga ada namanya protokol lapisan internetwork. Protokol lapisan internetwork bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Yang keempat ada namanya protokol lapisan antarmuka jaringan. Protokol lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Kemudian yang keempat itu ada namanya addressing. Adapun pengertian dari addressing sendiri yaitu alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan sebagai 4 yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192.16.10.1. Kemudian adapun fungsi dari IP address. Fungsi dari IP address ini yang merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses internetnya. Yang kedua itu sebagai alamat pengirim data ke perangkat komputer atau perangkat Anda ketika Anda mengakses sebuah situs. Sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkait IP address. Yang selanjutnya itu ada namanya IP version. Ada 2 IP version. Yang pertama itu IPv4 dan IPv6. IPv4 ini Internet Protocol yang versi keempat yang terdiri dari 32 bit dan bisa menampung lebih dari 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Sebagai contohnya yaitu 172, 146, 80, 100. Adapun IPv6 ini Internet Protocol versi 6 atau perkembangan dari Internet Protocol versi 4 karena IPv6 ini diciptakan untuk menjawab kekhawatiran akan kemampuan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit untuk menampung IP address di seluruh dunia.
Semakin banyak pengguna jaringan internet dari hari ke hari di seluruh dunia yang menggunakan IPv4. IPv4 ini dinilai suatu saat akan mencapai batas maksimum yang dapat ditampung. Untuk itulah IPv6 versi 128 bit diciptakan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada namanya kelas pada IP. Kelas pada IP ini ada 5, yaitu kelas A, B, C, dan D dan E. Yang pertama itu kelas A. Kelas A ini terdiri atas 8 bit untuk ID network dan 24 bit digunakan untuk host ID. Contohnya yaitu 120, 31, 45, dan 18. Pada kelas A ini memiliki rentang IP dari 0 sampai 127. Yang kedua ada namanya kelas B. Kelas B pada IP address terdiri atas 16 bit untuk network ID dan 16 bit digunakan sebagai host. Contohnya yaitu 150, 70, 60, 56 dan memiliki rentang IP yaitu 128 sampai dengan 191. Yang ketiga ada namanya kelas C. Kelas C ini terdiri atas 24 bit network ID dan sisanya 8 bit digunakan sebagai host ID. Contohnya yaitu 192, 168, 10, 1 dan rentangnya yaitu 192 sampai 223. Ada yang keempat ada namanya kelas D. Kelas D ini disediakan hanya untuk IP multicast. Contohnya yaitu 225, 110, 10. Rentang IP pada kelas D yaitu 224 sampai 239. Dan kemudian ada namanya kelas E. Kelas E ini bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Contoh dari kelas E ini 255, 255, 255, 0 karena rentang IP-nya itu dari 140 sampai 255. Mungkin sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Itu berasal dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.